Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Ropa Flores ND, ya, ND Flores maksudnya. Oke, hari ini kita ada di Ropa setelah melakukan edu wisata ya ke PLTU Ropa dan sekaligus persiapan untuk acara tanggal 28 Oktober 2021 di mana PLN Persero UPK Flores akan menandatangani kontrak jual beli pelet TOS ya. Bersama UKM dan juga koperasi yang berkonsorsium. Siapa UKM dan koperasinya? Nanti kita saksikan tanggal 28 Oktober ya, dan akan kita kemas secara podcast namun hybrid ya. Namun sebelum kita menuju ke tanggal 28, kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Lambok Siregar, manajer PLN UPK Flores. Kemudian ada Pak Ihsan dari Masyarakat Energi Biomasa Indonesia ya, yang juga ketua dari Koperasi Energi Biomasa Indonesia. Beliau sudah dari 2 hari lalu sudah ada di ND dan melihat langsung semua proses TOS, dan tadi lumayan lama ya Pak Ihsan ya ada di PLTU Ropa ya, melihat faba, melihat cara kerja PLTU, dan tadi juga dipresentasikan konsep-konsep co-firing dan biomasa oleh Mas Lambok. Dan yang terakhir ini adalah paman saya, guru saya, dan mentor saya, dan teman berantem saya juga sebenarnya, Pak Made Brunner, ya, yang merupakan bagian penting dari Kamstuara di bidang lingkungan dan juga ekonomi sirkuler, yang selama 2 tahun kebelakang ini menemani dan mendampingi saya, sehingga saya tidak sosial-sosial amat lah, tapi ada value engineeringnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngobrol sedikit tentang TOS, co-firing, dan juga 1 tahun kita di ND nih Mas Lambok. Iya. Ya. Kemudian ternyata entah kenapa tadi ngobrol-ngobrol, ternyata Maybe pun juga sehari didirikan setelah kita melakukan co-firing yang pertama, yaitu tanggal 15 September ya Pak ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kalau kita dulu melakukan pertama kali co-firing itu tanggal 14 September, Maybe itu hadir tanggal 15 September. Jadi emang udah jodoh nih kayaknya nih. Ini baru diobrolin tadi nih. Anak kembar beda sehari. Anak kembar beda sehari ya. Dan setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol ya, susahnya berinovasi di Indonesia ya. Tapi berkat dukungan dan kolaborasi dengan seluruh pihak, alhamdulillah program ini berjalan dengan lancar. Dan itu akan kita bahas dengan Pak Brunner. Oke, mungkin banyak yang belum tahu nih tentang Mas Lambok. Mungkin sedikit diceritakan Mas. Siapa Mas Lambok Siregar itu? Oh iya, terima kasih Mas Arif. Ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Lambok Siregar. Saat ini saya bertanggung jawab sebagai manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Pembangkitan Flores. Jadi kita mengelola seluruh pembangkit di daratan Flores sampai Lembata. Jadi kalau pengalaman saya di PLN sudah 14 tahun, dan untuk biomass memang Mas Arif, kami memulai bukan hanya di Flores, tapi di Bangka Belitung juga dulu kita sudah memulai dari tahun 2018 untuk gasifikasi PLTD. Mungkin itu yang sekilas tentang saya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, tadi mungkin nanti rekaman tentang presentasi Mas Lambok itu nanti akan kita siarkan juga ya di YouTube Kamstuara dan juga YouTube Maybe. Ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menarik dari biomasa, dan juga seberapa besar potensi co-firing yang ada di Indonesia? Seperti itu Mas. Dan kira-kira biomasa itu seharusnya dipandang oleh masyarakat itu seperti apa sih? Gitu Mas, silakan. Iya. Apa yang menarik dari biomass secara keilmuan, karena saya latar belakangnya memang mechanical engineering ya. Mechanical engineering, kemudian saya di master programnya mendalami lagi combustion engineering. Jadi untuk pembakaran combustion engineering itu sangat menarik menurut saya ya, sangat menarik. Karena dulu mungkin waktu di S1 saya sedikit menyesal karena biasanya memang ilmu ini agak dibenci mahasiswa karena biasanya dapat nilai E. Benar. Dapat nilai E. Ya, kalau orang ngambil penjurusan itu konversi energi, itu bisa dipastikan 7 tahun baru wisuda.
Nah, Wah loh. Nah, sehingga dampaknya memang untuk ilmu konversi energi khususnya tentang pembakaran itu kalau kita cari di universitas itu dosennya memang jarang sekali. Dan kalaupun ada sudah sangat sepuh ya, sudah sangat sepuh. Labnya juga terbatas. Tapi kemudian ketika saya mendapat kesempatan beasiswa ke Belanda, saya di situ melihat betapa orang luar itu begitu antusias dengan biomass. Padahal Eropa itu bukan surganya biomass, mereka itu hanya bisa menanam dalam setahun hanya 3 bulan pada saat musim panas. Nah di situ saya tergerak, saya lebih menghargai potensi kita itu Indonesia surganya biomass. Surganya biomass. Dan juga dari sisi karena saya bergerak di bidang energi ya, dan saya melihat memang bisnis energi itu adalah bisnis yang paling sustain di muka bumi ini. Dan kalau kenapa biomass? Karena saya memang bergelut di bidang ini, saya mempelajari ini walaupun saya sudah tidak kuliah lagi, saya masih membaca bukunya dan tren-tren energi. Kita harus bisa menerima apabila kita bicara tentang peradaban manusia 1000 tahun ke depan, kita harus bisa menerima bahwa suatu saat energi itu harus kita budidayakan, bukan lagi ditambang. Gila, itu bahasanya budidaya energi, buset, gila. jadi nanam terus Untuk panen. energi, karena kita tanpa energi akan mati. Betul. Iya. Kita tanpa energi akan mati. Dan kita tidak bisa berasumsi bahwa 100 tahun lagi kita akan kiamat. Gimana kalau umur peradaban ini 10.000 tahun lagi? Tapi ke 10.000 tahun itu kan akan dimulai dari tahun pertama, kedua, dan artinya 100 km perjalanan kita tetap dimulai dari 1 meter pertama, ya kan? Yo, Istilahnya baby step at the Yes. time. Wah. Oke, nah sekarang kita beranjak dulu ke Pak Ihsan nih. Pak Ihsan, apa sih yang Pak Ihsan bayangkan gitu, begitu tahu kita akan ke ND ya, maybe akan ke ND, kemudian melakukan tour sebelumnya dari Jawa sampai ke Surabaya, ke Python, melihat berbagai macam fenomena di sana, co-firing, kemudian material biomass yang beraneka ragam. Sekarang kita ada di wilayah yang sangat terpencil, ya, di Flores, dan tadi Pak Ihsan sebelum kita melakukan podcast ini cukup lama berbincang dengan Mas Lambok terkait co-firing, bahkan sudah mengamati PLTU di Ropa ini. Nah, apa kesan-kesan dari Pak Ihsan yang bisa didapat, dan sebagai maybe dan juga KB, profesional dan juga pengusaha, kira-kira apa yang bisa dikorek-korek lagi gitu untuk kemajuan TOS ini ke depan? Baik, terima kasih. Sebetulnya KND ini memang ada tahapannya gitu ya. Jadi memang saya melihat bahwa seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di ND saja, itu memiliki potensi untuk biomass yang sangat luar biasa. Terutama daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Iya. Itu sangat luar biasa itu untuk biomassnya. Nah memang Indonesia ini dibandingkan negara lain, itu kita ini yang sepanjang tahun itu bisa panen biomass dibandingkan negara lain, ya. Sepanjang tahun loh gitu ya. Betul. Contoh yang tanaman yang paling cepat dipanen itu apa? Sorghum. Sorghum itu bisa 4 kali dalam setahun. Dan sorghum itu macam-macam fungsinya, bisa untuk energi, ya, bisa untuk makanan, kemudian perasannya itu bisa jadi gula rendah kalori. Nah kemudian ampasnya itu bisa dijadikan biomass. Nah ini kan sebuah potensi alam yang luar biasa gitu kan. Dan itu hanya ada di Indonesia. Makanya saya bilang Indonesia ini banyak menjadi incaran oleh negara-negara Eropa ya, dalam rangka pemenuhan bauran energi ya. Untuk mencapai bauran energi itu semua negara itu berlomba-lomba untuk mendapatkan biomass sebanyak mungkin gitu loh. Nah Indonesia ini saya melihat memang tidak semua biomass itu bisa dikomersial ya, dan ini harus dimulai dari komunal. Ya. Nah jadi komunal ini yang penting. Nah saya tertariknya maybe ini sebetulnya visinya itu adalah mengembangkan biomass ini menjadi suatu pemberdayaan ekonomi ya di tengah terjadinya krisis energi ya. Nah terutama itu tadi yang saya bilang, kebutuhan energi kita ini kan contoh saja ya, bilang bahwa LPG yang 3 kilo itu kan diimpor dari Singapura itu.
Sampai nggak ke ND itu, nggak ada, nggak sampai, Enggak. nggak ada sih. Saya, Minyak tanah aja susah Pak sini Pak. saya nggak ada lihat LPG 3 kilo di rumah tangga itu nggak ada. Enggak ada. Nah, di sini sebetulnya potensi yang harus kita gali bahwa masyarakat itu dengan alamnya itu bisa berkolaborasi, ya. Berkolaborasi memanfaatkan biomas, bukan biomas yang dieksplor ya, tapi yang reusable. Jadi yang waste-nya ini karena biomas ini bicara waste. Ya, waste-nya itu yang kita bisa manfaatkan. Apakah waste-nya dari limbah pasar ya, yang biomas kan dari limbah pasar kebanyakan kan. Apakah yang dari halaman sendiri? Dari halaman rumah itu bisa dimanfaatkan. Ya, di samping untuk keperluan sendiri di dapur ataupun mau dijual di pasar itu bisa. Dan ini di ND ini sangat luar biasa potensinya. Dan memang saya ada membaca literasi di sini, memang masyarakat ND ini takut sama LPG. Itu bagus. Betul itu. Nanti takut sama LPG itu bagus dikembangkan. Saya bilang. Ya, jangan pakai LPG, pakai biomas, saya bilang gitu. Karena mereka kan di sini takut meledak, itu bagus itu. Nah, dan itu harus kalau perlu itu dicanangkan gitu kan. Itu yang sedang kita ini ya, Mas Arif ya, kita sedang canangkan di sini. Pak Iksan mengkonversi pemakaian minyak tanah dengan kompor pelet biomass. Betul. Kemarin Pak Isan udah ke SMKN 2 juga. Betul. Nanti kita ajak juga ke mana salah satu desa ya, Desa Wolotolo. Nah, dia bikin dari tanah liat itu. Nah, jadi ada 2 fungsi gitu. Jadi budaya masuk juga di sini ya. Ya, itunya yang itulah sebenarnya maybe itu lebih bagaimana sih pemberdayaan biomas ini gitu loh. Sehingga masyarakat itu saya sendiri itu membangun perusahaan biomas ini di masa krisis, saya bilang. Bukan masa krisis, masa pandemi maksud saya. Tidak ada perusahaan yang bisa sistem dan berdiri sejak masa pandemi. Kalau nggak energi, nggak ada ya. Boleh dicek di mana perusahaan bisnis apa yang bisa bertahan di masa pandemi, hanya energi. Karena orang butuh. Iya, Gitu loh. Nah, itu salah satu yang mendorong saya mengajak bagaimana masyarakat ini berdayakan. Energi ini berdayakan. Di samping untuk memakan sendiri juga bisa dijual gitu kan. Mungkin itu. Oke, ya jadi pertama tadi Mas Lambok bilang kata kuncinya adalah budidaya energi ya, budidaya biomasa. Kalau Pak Isan itu udah kita pakai aja biomass ya, jangan ketergantungan istilahnya ya dengan energi yang lain, apalagi energi fosil. Nah, tapi untuk bisa mencapai kedua hal itu, kita itu membutuhkan inovasi. Dan alhamdulillah Kamstuara diberikan kesempatan oleh Mas Lambok ya, oleh Maybe juga akhirnya kita berada di sini karena kita disupport oleh Maybe. Terima kasih ya, sehingga kita bisa berkolaborasi semuanya nih, semua pihak, banyak pihak yang ada di ND nanti tanggal 28. Nah, cuman kita harus flashback juga ke belakang karena kita udah 1 tahunan lebih nih di sini. Ternyata inovasi di Indonesia itu nggak gampang. Saya ingin menanyakan kenapa itu Pak Man Brunner ya. Pak Man yang melihat sendiri gitu, yang tadinya mungkin pada saat dulu di Hawaii di support full ya. Begitu di Indonesia blank. Kita bener-bener harus struggling yang luar biasa gitu. Nah, tanggapan Paman Brunner gimana ini? Kalau saya ngeliat ya kenapa susah itu ya inovasi di Indonesia ini, mungkin kita juga lihat dari perspektif akademisi tentunya ya, karena kejauhan. Oh, kejauhan. Santai dulu, bawaannya dari ini dulu. Dari filosofi dulu ya, filosofinya dulu. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini terlalu dimanja ya. Kalau kita mau apa aja sebetulnya ada. Jangan jauh-jauh di ND aja. Kalau yang kata orang itu nanti Tuhan tolong ya, NTT itu karena dibilangnya kering, ternyata enggak gitu loh. ND ini termasuk yang subur gitu ya, pohon banyak, air juga ada, walaupun di beberapa tempat memang ada kesulitan ya. Tetapi pada prinsipnya Indonesia ini kita dimanja oleh alam. Kita itu diberkati oleh Tuhan itu menjadi segalanya ada. Mungkin dari situ berangkat, akhirnya kita juga mendapatkan, saya mungkin pakai istilahnya kasar ya, bless and curse at the same time gitu loh. Jadi diberkati sekaligus dikutuk dalam sekali dalam satu saat yang bersamaan. Pusing kan? Artinya kenapa? Kita akhirnya tidak berpikir what if gitu loh.
Karena kita nggak punya if-nya gitu loh. Mau ngambil ikan nggak ada, mau makan apa ada gitu. Nah if-nya itu baru terjadi kalau ternyata kita dihadapkan pada suatu kondisi kayak kemarin gitu. Misalnya di pandemi kita nggak boleh keluar rumah, pusing kepala kita. Kalau enggak gitu udah kelayapan gitu kan. Nah mungkin itu salah satunya ya triggernya. Lalu yang lain, kalau saya melihat juga kita ini mungkin kelamaan ya dijajah ya. Jadi kalau bukannya ngomong bule gitu ya. Bentar dulu. Saya boleh ngomong gitu karena saya 50-50. Oh, 50 bule. Nah, kenapa itu juga? Jadi gini, kalau saya ngelihat itu mungkin karena doktrin juga ya sejak lama bahwa yang terbaik itu kalau datangnya dari negara luar. Nah, kalau orang lain yang ngomong itu lebih bagus daripada kita yang ngomong gitu. Apalagi kalau yang ngomong itu mungkin ilmunya dibilangin kamu sekolah di mana, belum apa-apa udah tanya gitu, udah gradasi dulu, udah ada kasta dulu gitu loh. Bahwa ilmu dari orang yang biasa aja itu nggak ada gitu, itu kan bohong juga gitu ya. Padahal kan kita juga belajar dari mama kita makan dari yang paling sederhana gitu ya. Nah itu saya lihat mungkin ada juga pengaruh ke sana. Nah faktor lain lagi adalah mungkin juga kita punya keengganan. Kita keengganan untuk melakukan sesuatu terus takut dikritik gitu loh. Baru dilihat, saya pernah buat alat satu gitu ya, kecil gitu ya. Dilihat, saya sajikan ke mahasiswa, mahasiswanya bilang, itu bisa kecil gini, ketawa dia gitu loh. Maksudnya apa gitu loh. Ketawa di sini apakah memuji atau meledek karena sekian kecil terus nggak ada artinya gitu ya. Apa gitu loh. Nah, mungkin itu juga faktor dari manusianya sendiri. Variabelnya banyak lah ya. Nah, ya, di samping itu yang terakhir adalah support ke kitanya sendiri secara laboratorium, itu kita mempunyai kendala. Nah, Mas Lambok tadi udah kasih lihat tuh, bagaimana kita sebenarnya sekarang dalam dunia Alibaba ini. Globalisasi. Saya nyebut merek ya nggak boleh. Salah. Nanti ditit gitu ya. Harus tit dulu itu. Jadi karena kita diglobalisasi, mau beli apa aja, Bisa. asal tahu barang ya, itu bisa beli gitu loh. Mau datangnya dari mana terserah lah. Rangkaian-rangkaian itu akhirnya bisa. Nah, Indonesia ini kita perlu juga skill persons. Makanya saya senang nih gabung sama tim ada di lapangan yang tukang ngebor lah, tukang bubut gitu ya, tukang las segala macam. Itu dari situ kita bisa mengembangkan. Nah, kita punya nggak semua itu? Ada. Nah, itu. Cuma kita perlu ngumpul kayak begini baru jadi. Itu nggak make sense tuh. Sekarang sebenarnya kita udah diperkuat sama Maybe dan KB ya. Kalau tadinya dari sisi PLN terus kemudian kita riset di lapangan bersama masyarakat dan juga Pemda, ya tentu harus ada profesional yang meng-guide kita ya, gimana caranya hasil inovasi kita ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita komersilkan. Karena sustainability is profitability masalahnya itu. Gimana tuh Pak Isan tuh? Nah. Ya, jadi sebetulnya saya bilang gini, bikin pabrik itu paling gampang, Pak. Bikin produk tuh, bikin produk tuh paling gampang. Pertanyaannya, siapa yang beli? Kamu punya end user nggak? Yang beli siapa? Nah, kita sudah dapat pembelinya, itu gampang. Mau bikin apa aja jadi. Itu banyak orang di Indonesia ini banyak create. Tapi begitu jadi barang, yang mau pakai siapa ini? Nah, ini masalahnya di situ. Banyak kita ini terlalu banyak menciptakan sesuatu. Apa tadi? Nggak senang menciptakan apa namanya? Jangan mengatakan menciptakan, tapi mengembangkan. Ya. Saya Quotes by Arif Nur Hidayat ya. Itu ya. Mengembangkan. 2021. Mengembangkan, bukan menciptakan. Banyak orang mengembangkan ini. Kita ditanya, hasil pengembangan ini ada yang beli nggak? Itu kita selalu terjebak di situ. Makanya ada istilah namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Udah itu aja Ibu Jadi yang pakai. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu rumusnya. Nggak usah menciptakan, nggak usah mengembangkan. Amati, tiru, modifikasi. Udah itu.
Paling gampang itu ilmunya sudah. Ihsan 2021. Ihsan 2021. Nah, ini langsung nih menarik nih ke Mas Lambok nih sebagai off taker ya. Amati, tiru dan apa tadi Pak? Modifikasi. Nah, kaitannya dengan co-firing ini Mas. Ya banyak yang bilang ya, ya ini diskusi tentang untuk ke depan lah ya. Banyak yang mengatakan bahwa PLTU Eropa kan kapasitasnya kecil dan segala macam, ya. Apa yang membuat Mas Lambok tuh percaya diri gitu, sampai akhirnya mungkin ya bisa membuat perancangan sampai akhirnya melakukan kontrak bahkan yang continuous gitu, bukan ada barang kemudian langsung dibeli gitu, tapi benar-benar kontrak yang terstruktur gitu ya selama 1 tahun dan infonya mungkin setelah ini sukses akan dilanjutkan dalam waktu 5 tahun kayak gitu. Apa yang membuat Mas Lambok yakin? Apakah karena program TOS ini memang sudah di ATM-kan oleh desa-desa yang lain di Kabupaten Ende ini sehingga Mas yakin bahwa penyediaan pelet TOS ini akan sustain atau seperti apa pemikiran Mas Lambok? Pertama terkait PLT Eropa kecil itu ya, dari awal saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Buktinya walaupun kecil maybe datang ke sini kok. Pak Joko harus datang nih, Pak Joko Winarno nih. Pak Sandiaga Uno menteri loh datang ke PLT Eropa. Satu-satunya co-firing PLN yang disaksikan dan dihadiri menteri itu cuma Ropa. Pak Iksan biar tahu. Jadi begini, karena saya bukan pebisnis, saya seorang birokrat, saya pelayan publik. Jadi sudut pandang saya adalah pelayanan publik dan kekokohan untuk sebagai seorang pelayan negara saya bagaimana mewujudkan impian pemilik saham yaitu pemerintah. Jadi pemerintah menginginkan bahwa PLN sebagai motor utama untuk mencapai bauran energi 23%. Nah itu kan impian ya. Tahun berapa itu Pak? 2025. 2025. 4 tahun. Bentar lagi. 3 tahun lagi. No problem. Tapi begini. Jadi saya dari awal kenapa TOS? Karena saya selalu percaya bahwa pertama saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Iksan, circular ekonomi masyarakat. Jadi itulah sebenarnya konsep ekonomi yang dulu selalu yang di dalam pondasi kenegaraan kita namanya ekonomi gotong royong. Jadi kalau teman-teman tahu Trisakti itu isinya apa? Trisakti itu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkarakter dalam kebudayaan. Jadi berdikari dalam ekonomi itulah sebenarnya. Kalau kita tidak menyalahkan investasi ya, tapi kalau kita sekedar mengharapkan investasi, di mana letak berdikari kita? Jadi dengan yang kecil ini kami mencoba memberikan inspirasi ya. Ternyata berhasil, it's work ya, maybe datang. Nah, salah satu impian kita bahwa kita bisa mengandalkan kembali kekuatan gotong royong ini. Nah, yang kecil-kecil itu kecil-kecil. Nah, terkait dengan sustainability energi, saya tetap percaya karena saya belajar banyak tentang ini. Bisnis yang paling sustain di muka bumi ini, bisnis energi. Dalam situasi apapun, ini omsetnya tidak pernah turun. Pandemi membuktikan itu. Penerbangan kolaps, hotel kolaps, restoran kolaps, pariwisata kolaps, energi tetap berdiri tegak. Terus kemudian kenapa saya sangat yakin? Pertama karena saya punya otoritas. Kita harus bisa menerima bahwa di Indonesia apapun di beberapa tempat lainnya, hampir di seluruh tempat lainnya, perubahan itu hanya digerakkan oleh kekuasaan, bukan oleh kecerdasan. Oleh karena itu kita butuh kepemimpinan yang kokoh. Kalau kita amati negara lain, kepemimpinan yang kokoh. Nah itulah yang saya TOS ini saya buat menjadi sebuah alat untuk mengajarkan atau menginspirasi junior-junior saya agar menjadi pemimpin yang kokoh bagi PLN ke depannya. Kita memang kecil, kita dipandang sebelah mata. Kita menggunakan TOS. TOS itu nggak mudah loh. Pak, nggak mudah. mungkin ada yang nanya, apa sih TOS? Nah itu TOS apa? Jelasin dulu TOS itu apa? Oh iya, Mas Arif. Nanti lanjutin dulu. Simpan dulu. Nah itu yang saya yakin bahwa ketika kita punya otoritas, kita
inovasi itu butuh kekuasaan untuk bisa melanggengkan, butuh support. Itu yang katakan kita support. Sebenarnya support siapa sih? Support penguasa atau memiliki kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan di undang-undang, kekuasaan di keuangan, kekuasaan di sumber daya dan lain-lain. Nah, saya sangat yakin. Dan yang terakhir, mungkin ini yang perlu kita ini kan, kalau kita, saya selalu yakin kalau kita punya mimpi-mimpi besar, kita punya visi-visi besar, kita harus bisa mengumpulkan orang-orang yang cerdas. Jadi ini cara saya untuk mengumpulkan orang cerdas, datang ke ND. Terbukti kan? Komstuara datang, maybe datang, menteri-menteri datang. Nah, jadi secara strategi untuk organisasi, saya berhasil membuat UPK Flores yang kecil. Di peta PLN tuh UPK Flores itu kayak lihat Monas pakai sedotan itu. Kecil banget. Unitnya baru berdiri tahun 2019 1 Juli. Wah, ternyata kita berhasil, dan sampai sejauh ini setelah setahun ya berdarah-darah, bekerja keras, kita punya tekad, kita bisa berhasil. Dan ini akan menginspirasi, akan membangun kepercayaan diri kepada teman-teman Maybe, KB dan lain-lain, bahwa yang selama ini kalau kita bisa bergotong royong bisa kok. Gotong royong itulah value yang harus kita hargai. Saya sudah belajar di Indonesia, belajar di luar juga. Kita cari di bahasa asing, di bahasa Inggris tidak ada vocabulary-nya gotong royong. Yang ada itu teamwork. Kalau nggak kolaborasi atau Ya. tapi nggak kena Gotong beda royong itu lebih kepada suatu perasaan memiliki. Kalau Anda terluka, saya terluka. Kalau Anda senang, saya senang. Itu gotong royong. Weh, gila, luar biasa. Oke, terakhir nih ya, sebelum kita memasuki tanggal 28. Iya. Ya, entah kenapa semuanya itu terjadi. Tos dulu tadi. jelasin. Oh iya. Jelasin dulu. TOS ya, untuk yang belum tahu TOS. Jadi TOS itu adalah teknologi olah sampah di sumbernya. Ya, teknologi olah sampah di sumbernya. Jadi TOS ini adalah salah satu metode yang mengelola dan mengolah sampah, ya, dalam hal ini secara spesifik setelah kita teliti selama lebih dari 5 tahun, itu di Indonesia lebih banyak sampah organik dan juga sampah biomasa. Itu kita konversi menjadi bahan baku energi. Tapi keunikan dari TOS Kamstuara, PLN UPK Flores ya, dan juga sekarang menjadi TOS Maybe harusnya ya, itu adalah kita benar-benar meneliti dan memiliki database yang sangat-sangat banyak ya. Materialnya kita uji, kemudian ada yang dinamakan fuel blending dan segala macamnya, itu kita riset sedemikian rupa. Mau tahu lebih lanjut ya, nanti saksikan aja deh tanggal 28 atau nanti kontak aja ke maybe atau kamstuara.com. Nah, berhubung ya tadi kepotong dah tuh saya. Jadi terakhir nih ya, semuanya tuh terjadi begitu aja ya. Kadang saya sama Mas Lambok tuh ibarat kata akhir-akhir ini tuh suka membayangkan TOS ND dan juga co-firing ND itu kayak klub sepak bola. Kadang-kadang saya coret-coret gitu, strikernya siapa, tengahnya siapa, backnya siapa, itu ada tuh di Instagram saya semuanya. Nah, sama juga tentang kenapa kita akan melakukan event besar ini tanggal 28 Oktober. Ya, nggak ada tuh yang kepikiran pada saat itu. Jadi tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Dan TOS ND ini diwakili oleh pemuda-pemuda, walaupun saya yang paling muda. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya apa? Ya. Ya, paling Semangat punya muda, jenggot semangat muda. Ya. Jadi dan nggak nyangka juga kita ada di sini itu tuh dengan keterbatasan yang luar biasa ya Paman ya. Dan tiba-tiba Maybe meminta saya untuk mengorganize Journey Maybe. Ya, yang itu juga merupakan jadi kesempatan untuk Kamstuara sebenarnya. Intinya bisa dari Jakarta ke ND gratis lah, istilahnya kayak gitu ya. Tapi kompensasinya saya harus meng-create acara yang sebagus mungkin. Dan satu lagi, ulang tahun TOS dan co-firing di ND itu berbeda satu hari dengan ulang tahunnya Maybe. Dulu tanggal 14 kita Mas Lambok ya, Iya. Maybe itu tanggal 15. Jadi semuanya kayaknya sudah Tuhan yang ngatur. Mudah-mudahan setelah ini Kayaknya memang berjodoh antara iya. TOS ND itu spesial. Tanggal 28 itu di mata saya adalah sebuah hari kemenangan, kekuatan, semangat gotong royong. Nah, itu yang tadi saya bicara dengan Pak Iksan, bahwa biomass itu, energi itu ke depannya harus kita kelola dengan semangat komunal, Ya. melibatkan masyarakat. Nah, jadi Pak Arif. bukan hanya melibatkan teknologi, melibatkan modal, atau kita mengimpor teknologi, kita bisa kok.
Bisa. kalau kita punya kemauan. Gimana, Maman? Kembalikan ke kenapa inovasi di Indonesia susah. Gimana? Kita jangan melihat kenapanya, tapi apakah kita bisa membuat inovasi ini menjadi lebih maju di Indonesia. Nah, that's dari right. obrolan kita ini sebenarnya ada beberapa kunci. Iya. Yang pertama adalah kita punya semangat gotong royong dan itu kita miliki. Oh sangat. Semua masyarakat, mana tepuk tangan ini masyarakat satu Flores ini, tepuk tangan itu. Hah? Nah, tengah juga. Satu kabupaten. Ini bukan efek ya, emang beneran tuh pada banyak yang nonton di sini gitu. Ini kita live di mana nih? Di belakang pantai mana nih? Di Ropa. Ini di Desa Uludala. Nah, cek tuh di Google Maps tuh di mana tuh. Sangat kesini aja sampai mual-mual tuh pada tuh. Ini padahal jalan kaki 20 meter itu udah laut di sini. Jemur, kalau capek tinggal lompat. Iya. Di Jadi belakang. yang pertama itu, sorry Pak Rik. Jadi yang pertama modal kita itu sebenarnya ada gotong royong. Nah itu jangan kita lupakan. Iya. Founding father kita Bung Karno itu juga menggunakan ND atau mendapatkan inspirasi mengenai Pancasila itu di ND. Jadi tidak salah sebetulnya kita membangkitkan semangat gotong royong dari ND lagi. Nah, itu nggak bisa dibeli sama orang dah, itu punya kita itu. Yang kedua yang saya melihat tadi, kita harus membangkitkan rasa kepercayaan diri. Itu tantangan kita ke depan. Nah di sini sebagai dosen juga ya, saya berharap ada anak-anak mahasiswa itu ya, jangan terlalu tergantung sama nyontek mencontek gitu loh. Percaya diri sendiri apa sih gitu. Oh curcol. Iya. Tapi itu menjadi tren sekarang gitu, bahwa kalau nggak nyontek itu kayaknya nggak pede gitu. Justru salah gitu loh. Udah kerjakan apa bisanya gitu loh. Dari situ ini ya. Nah, Oke. Satu lagi terakhir. Oke. Yang paling penting itu wasiat dari Pak Ihsan. Tahu mau dijualnya kemana gitu loh. Itu Jadi dia. belajar ekonomi juga sama orang bisnis itu penting gitu loh. Jadi sering kita ngobrol 2021 semua data udah kita dapat, kita sudah menunjukkan inovasi kita semaksimal mungkin dengan walaupun apa adanya dan terbatas, tapi kita bisa tetap survive, bahkan bisa dikenal ya dan bermanfaat tentunya ya, dan menimbulkan banyak ketertarikan dari sejumlah pihak bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Insya Allah 2022 kita akan bisa lebih banyak belajar seperti Pak Ihsan. Go komersil, oke? Oke. Terakhir singkat aja ya, singkat. Harapan Mas Lambok, Pak Ihsan, Pak Brunner untuk setelah tanggal 28 ini ya, dan tentang TOS dan tentang co-firing ini, apa harapan dari lubuk hati yang paling dalam? Secara keberhasilan co-firing bagi saya, keberhasilan co-firing kami di Eropa itu bukan hanya dari bauran energi, tapi begini, apa yang kita sebarkan itu dari Eropa ini adalah energi optimisme kan, keyakinan kita bahwa kita punya, dan saya yakin energi optimisme itu akan beresonansi, itu ibarat energi baik, itu saling mendekati, akan saling, dan ini sudah terbukti. Ada Pak Ihsan di sini, ada yang kita visi kita tentang kemandirian energi ya. Kemandirian energi yang berbasis energi terbarukan dan bertumpu pada sumber daya lokal. Kita harus ingat bahwa kedaulatan sebuah negara itu sangat berhubungan dengan kedaulatan energinya. Betul. Itu sangat berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Betul. Dan kita sebagai komponen bangsa ini bertanggung jawab untuk itu. Sekecil apapun sumbangan kita harus menyumbang. Jadi optimisme itulah yang kami sebarkan, dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini kan kita sharing keyakinan dari berbagai banyak regulasi yang menghambat, dari berbagai kurangnya support, kita tidak peduli dengan itu kan, kita jalan dan kita rayakan tanggal 28 nanti. Apakah itu sebuah kesuksesan? Gila merinding coy. Gila. Memang belum. Tapi begitu juga bangsa-bangsa yang lain. Ketika Presiden ketika JFK ya, John F. Kennedy mengatakan bahwa kita akan ke bulan, mereka kan 20 tahun kemudian baru ke bulan. Dan ketika kita yakin bahwa kita akan mandiri untuk energi kita, ya mungkin 20 tahun lagi kita akan capai. Tapi kan kita harus mulai dari hari ini, bukan begitu? Kira-kira. Betul. Kalau Pak Ihsan, apa nih dari lubuk hati Pak Ihsan yang paling dalam nih tentang apapun lah namanya, inovasi atau biomes atau co-firing atau apapun lah. Ya, jadi
Sebetulnya untuk mencapai bauran energi 23% itu, ya kalau kita kerjakan secara komunal itu sudah berhasil. Asal dikerjakan, ini kan tidak pernah disurvei komunal ini kan. Berapa banyak sudah industri, pabrik tahu, pabrik kerupuk, ya, yang sudah mengkonversi menggunakan yang tadinya pakai gas atau minyak tanah atau solar, Iya. itu sudah beralih ke biomas. Karena memang biomas ini yang paling mudah didapat di lingkungan sekitar. Kan tidak pernah ada data itu. Berapa sih pabrik tahu yang sudah pakai biomas? Nggak pernah didata. Karena kita masih mengikuti data yang konvensional. Dari BPS. BPS itu nggak pernah survei. Berapa sih jumlah pabrik tahu, pabrik kerupuk yang nggak pernah disurvei itu. Tapi kalau kita kerja, itu kita mulai dari sini, Ende ini, kita data coba, kita lihat. Itu akan tercapai itu. Tidak perlu melibatkan yang besar-besar. Secara komunal, ya, jika dilibatkan masyarakat, maka bauran energi itu 23% itu datangnya nanti dari masyarakat, dari UMKM. Iya, Bukan betul, dari setuju. industri besar, dari Iya. UMKM dan IKM. Itu yang penting. Karena jumlah IKM kita ini, UKM dan UMKM ini terbesar di dunia minyak kita ya. Ingat bahwa 90% ekonomi kita ini digerakkan oleh siapa? UMKM. UMKM. Iya. Dan itu Nah, yang tahan terhadap segala Betul. macam. Makanya saya bilang dengan semangat nanti tanggal 28 Oktober itu, bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Itu sudah rumus itu. Proses tidak akan Ngeri guru. Oke. Sekarang terakhir Paman Saya- Brunner. Pak Isan masih ada nggak? Oh, Terus. Oh, sudah. Silakan. oke. Oh ya, jadi satu lagi. Kita kemarin sempat berkunjung ke salah satu situs ya, situsnya Bung Karno, rumah pengasingan. Kemudian juga ada apa itu, ke tempat Taman perenungan. perenungan. Pohon Nah, sukun. kalau Bung Karno itu merenung di bawah pohon sukun, itu aja dapat nilai-nilai Pancasila. Nah, harusnya kita generasi muda ini yang melanjutkan perjuangannya itu, saya tuh terinspirasi loh. Saya coba merenung apa sih yang direnungkan di bawah pohon sukun ini. Saya juga baru tahu pohon sukun itu seperti apa gitu loh. Yang taunya saya cuma makan sukun, tahu gitu. Nah, saya baru tahu tuh pohonnya seperti itu gitu loh. Jadi saya berpikir begini, memang sejarah itu nggak bisa dilupakan, Pak. Saya begitu datang ke tempat situs Bung Karno itu, saya foto kemudian saya posting ke anak saya. Kamu tahu nggak tempat ini apa? Nggak tahu dia sejarah itu. Gitu loh. Jadi anak muda-muda sekarang ini ditanya ini nggak tahu. Padahal ini penting bagian sejarah ini. Nah, ini yang sering dilupakan oleh generasi muda. Makanya tanggal 28 Oktober ini, itu pemuda-pemuda yang belum tahu itu harus tahu itu sejarah ini gitu loh. Sejarah. Iya, iya. Ya. Bung Karno di ND. Iya, itu sejarah itu. Saya tanya, tahun berapa Bung Karno diasingkan ke ND? Nggak ada yang tahu. 4 tahun. Gitu loh. Nah, dari tahun 34 sampai 38 kan. Iya. Nah, itu nggak ada yang tahu tuh, anak saya itu loh, saya bilang gitu. Apa ada yang salah dengan pendidikan kita ini? Nah, itu loh maksud saya gitu. Nah, itu aja koreksi buat anak saya itu, bukan untuk yang lain ya. Anak saya nggak tahu soalnya. Makanya saya kasih tahu. Oke, silakan Pak Bunda. Oke, sekarang Pak Brunner nih yang istilahnya selalu ya mendampingi saya, Mas Lambok ya, dan juga menikmati suka dan duka ya terkait dengan TOS ini. Apa nih harapan Pak Brunner ya terkait dengan TOS ini, karena ya 2 tahun ini merupakan sesuatu yang wah luar biasa lah ya. Kadang-kadang juga udahlah susah lah untuk diceritain. Nanti baper saya kayak biasanya. Jadi gimana? Gimana Pak Brunner? Pengen nangis dulu. Jadi memang ya satu hal yang saya belajar banyak dari TOS ini, hal kecil sebenarnya. Bahwa ilmu itu bisa datang dari mana saja. Open mind itu penting. Kalau kita menutup pikiran kita untuk menyerap ilmu dari siapapun, itu tidak akan datang ilmu itu dari yang kita tutup. Saya coba buka ilmu saya jauh sebetulnya, bukan di sini gitu, air, udara gitu. Tapi ternyata setelah bertemu dengan Mas Lambok gitu ya, wah terbuka pemikiran. Tadi saya cerita bagaimana perjalanan itu ternyata membuka ke arah sana. Dari Pak Ihsan juga mengajarkan bagaimana Indonesia ini sebenarnya biomasa tipenya seperti apa, berdagang itu seperti apa, inovasi. Itu terbuka. Di situ ternyata membuka pemikiran. Arif lagi ngajarin saya yang aneh-aneh.
ekonomi sirkuler apa segala macam. Ternyata memang di dalamnya itu simple gitu loh. Cuma kita harus open mind. Jadi pesan saya yang pertama, mudah-mudahan ini jadi pembuka wawasan bagi kita semua, bahwa siapapun itu mempunyai kelebihan dan tidak ada manusia yang super di dalam dunia ini. Ya. Semua mempunyai kelebihan. Kita belajar. Lalu tadi saya lupa satu lagi. Sebentar, pikir dulu. Ya bahkan sampai kadang-kadang kita ngomong hal-hal yang aneh ya, membuat analogi-analogi sendiri nih tentang TOS, tentang co-firing, tentang bio-drying dan segala macam. Gimana sih caranya ngebuat analogi yang dimengerti masyarakat gitu, dimengerti orang yang gampang gitu. Ya. Ya itu Nah, diskusi yang sangat menarik sih. Thank you Pak Brunner untuk Oke. kali itu. Nah, satu lagi nih yang terakhir ya. Kadang saya bersendiri berpikir, saya ini seorang manusia kecil. Kalau kita melihat di lingkungan yang besar ini, apa sih si Made itu, seorang Made itu apa sih gitu. Apakah kita mempunyai suatu kontribusi terhadap dunia ini? Kalau kita melihat dunia, katakan greenhouse gasesnya udah sedemikian tinggi, climate change udah sampai sedemikian repot, si Made itu bisa nyumbang apa sih untuk memperbaiki itu? Ternyata setiap dari kita kalau berubah sedikit saja, itu efeknya tuh ternyata kalau dikumpulkan dahsyat gitu. Jadi jangan menganggap bahwa kita sebagai manusia yang kecil ini, apapun kontribusi yang terbaik itu berikan, karena nanti secara akumulasi Ya. itu menjadi dahsyat. Oke, tepuk tangan. Oke, aduh, ini kita masih pengen ngobrol tapi waktu yang membatasi ya. Tapi saya mengajak rekan-rekan semuanya ya, baik yang ada nanti di YouTube maybe ya, dan juga yang sekarang sedang sengaja saya live-kan ya, karena ini momen penting. Silahkan nanti datang berbondong-bondong di Zoom pada tanggal 28 Oktober 2021 ya, karena kita akan live ya, dan merubah konsep yang biasanya formal itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat entertain ya. Jadi kita akan membuat sesuatu yang seru dan akan dihadiri oleh sejumlah narasumber dari kepemerintahan, pengusaha ya, dan juga dari kalangan profesional. Dan sebagai penutup, saya ingin mengilustrasikan apa yang disampaikan oleh Mas Lambok, Pak Ihsan ya, dan juga Pak Brunner. Sebenarnya intinya dari semua yang kita lakukan ini adalah resonansi. Ya, betul ya, betul. resonansi. Hal yang kecil itu menjadi energi kemudian beresonansi. Jadi sebagai penutup, ini adalah kata-kata saya. Apa yang kita lakukan itu mirip seperti Son Goku yang ada di komik Dragon Ball. Son Goku dia bisa menguasai sampai Super Saiyan 3, tapi dia tidak bisa mengalahkan Buu. Ya. Tapi dia bisa mengalahkan Buu, raja terakhirnya tuh di Dragon Ball sebelum Dragon Ball GT ya. Dia menggunakan kekuatan bola semangat yang dikumpulkan dari energi-energi manusia sealam semesta. Dan akhirnya Buu kalah dan dia bereinkarnasi menjadi orang baik. Demikian YouTube Maybe hari ini ya. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu tanggal 28 Oktober 2021. Dan kita sama-sama mengucapkan salam TOS untuk Indonesia. Yeah. Salam TOS!